Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, syukur tiada henti kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih ditakdirkan diberikan nikmat iman, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul bersama kembali di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu rumah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keistiqomahan kita untuk beribadah kepadanya hingga ajal kita menjemput. Hadirin jamaah Masjid Nurus Salam yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini, wabil khusus sore hari ini, kita berada di tanggal 4 bulan Sya'ban, yang mana baru saja kita melewati bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah bulan yang kata para ulama, Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah, yang mana di bulan Rajab ini, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, di bulan Rajab ini kejadian yang istimewa yang diberikan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu? Dan insya Allah kita sudah mengetahuinya bersama-sama kurang lebih 5 hari seminggu yang lalu, kejadian perintah solat kepada umat Islam, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan di malam hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keutamaan suatu hal yang tidak masuk akal manusia. Pada zaman itu, orang yang ingin perjalanan dari Mekah menuju Palestina itu menghabiskan waktu 1 bulan. Akan tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiringi oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan mengendarai kendaraan yang bernama buraq. Yang mana dengan buraq itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, wabil khusus dari depan Ka'bah, beliau berangkat menuju ke Masjidil Aqsa Palestina dalam hitungan, disebutkan di riwayat, dalam hitungan mengedipkan mata sudah sampai. Subhanallah. Itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari Isra dan Mi'raj itu Rasulullah SAW mendapatkan suatu hal yang luar biasa, yang mana setelah sampainya beliau di Palestina, beliau ngimami sholat 2 rakaat di depan para nabi-nabi yang lain. Para ulama bersepakat bahwasannya itu adalah kejadian nyata wujudnya di malam 27. Setelah Rasulullah SAW sholat 2 rakaat mengimami para nabi-nabi yang lain, beliau melakukan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha, ke langit ke-7, yang mana Rasulullah SAW mengendarai buraq tersebut. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam, lalu di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi
Yahya. Lalu di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat beliau bertemu Nabi Idris. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam beliau bertemu Nabi Musa. Di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Singkat cerita, di hadis Sahih Bukhari Muslim ini yang sangat panjang, Rasulullah SAW dititipi oleh malaikat Jibril. Ya Nabi Allah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya bisa mengantarkanmu sampai garis ini. Apabila aku melewati dari garis ini yang ditentukan oleh Allah untuk menuju Sidratul Muntaha, maka terbakarlah tubuhku, kata Sayyidina Jibril alaihissalam. Lalu Buraq dan Jibril mempersilahkan Rasulullah untuk menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan wujud langsung zatnya Allah Azza wa Jalla, yang mana tidak ada dari makhluk satupun di muka bumi ini yang bisa bertatap muka langsung dengan Allah kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bayangkan pada saat itu, sebelum Nabi Muhammad lahir, ada Nabi Musa. Nabi Musa diberikan gelar Kalimullah, yang bisa berbicara dengan Allah. Ketika itu di Al-Quran disebutkan Nabi Musa penasaran dengan wujudnya Allah. Ya Allah, aku pengen melihatmu. Kata Allah, tidak mungkin bisa wahai Musa, sesungguhnya zatku adalah amat besar. Tapi Nabi Musa penasaran dengan zatnya Allah. Lalu kemudian Nabi Musa dengan setiap hari berbicara kepada Allah, ingin berjumpa dengannya karena rasa rindu Nabi Musa kepada Allah. Lalu kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menuju ke suatu lembah. Kata Allah, aku akan menunjukkan sekian cahayaku di bukit itu, itulah wujudku, kata Allah. Kata Nabi Musa, aku menerimamu ya Allah, aku siap. Maka apa yang terjadi ma'asyiral hadirin, setelah ditunggu-tunggu, muncullah setitik cahayanya Allah di lembah itu, yang disebutkan para ulama itu adalah Bukit Tursina di kota Mesir. Lalu ketika Nabi Musa menunggu ingin melihat Allah, seketika itu juga titik dari cahaya Allah muncul dan pecahlah atau meledaklah bukit dan gunung yang ada di sekitar situ. Nabi Musa mental. Langsung disebutkan di Al-Quran, dan seketika itu juga Nabi Musa alaihissalam pingsan. Fasaiko, kemudian Nabi Musa tidak lama kemudian dia sadar, bangun dan melihat gunung yang tadinya ada, lembah yang tadinya ada, tiba-tiba semuanya hancur. Kemudian Nabi Musa berkata lagi kepada Allah, ya Allah, apa yang terjadi? Baru saja, apa yang terjadi sebelum aku tertidur barusan? Kata Allah, engkau pingsan melihat cahayaku ya Musa. Maka kemudian sesungguhnya, kata Nabi Musa, sesungguhnya aku taubat kepadamu ya Allah atas permintaanku yang terlalu muluk. Itu Nabi Musa, ma'asyiral hadirin. Akan tetapi berbeda cerita dengan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, yang mana Nabi yang menyebutkan ummati ummati. Pada saat itu ketika Isra Mi'raj, Rasulullah di Sidratul Muntaha bertemu, bertatap muka langsung bukan dengan cahayanya Allah, dengan zatnya Allah langsung. Ketika Allah memunculkan zatnya di hadapan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengatakan langsung sujud dan mengatakan doa yang biasanya kita baca pada tasyahud akhir dan tasyahud awal. Apa itu? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Nabi Muhammad ketika melihat Allah langsung sujud mengatakan, aku at-tahiyyatul mubarakatus, aku hormati apa yang aku lihat, salawatut thayyibatul lillah, salawat kepadamu wahai Rabbku. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Lihatlah perbincangan antara seorang kekasih dengan penciptanya yaitu Allah. Lalu diteruskan, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lalu Nabi Muhammad disuruh mengangkat kepalanya. Maka kemudian setelah bertatap muka langsung dengan zatnya Allah itu, Nabi Muhammad langsung diberikan perintah untuk sholat 50 waktu. Ya Muhammad, aku perintahkan engkau dan umatmu untuk sholat 50 waktu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau sam'an wa ta'atan.
menerima apa yang diperintahkan oleh Allah dan berpamit. Pamit, lalu kemudian disingkat cerita dari hadis ini, karena hadis ini sangat panjang sekali, di hadis Bukhari Muslim. Bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa. Ditanyakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, apa yang telah Allah perintahkan kepadamu ya Muhammad? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk sholat 1 hari 50 waktu kepadaku dan kepada umatku. Ya Muhammad, sesungguhnya 50 waktu dalam 1 hari itu sangat berat kembali kepada Allah. Minta sama Allah agar Allah mengurangi apa yang Allah perintahkan kepadamu itu. Karena polosnya Nabi Muhammad kembali ke Allah. Ya Allah, aku meminta demi umatku agar engkau kurangi perintah 50 waktu sholat dalam 1 hari. Lalu Nabi Muhammad diberikan potongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian riwayat mengatakan ada yang memberikan potongan 45 waktu. Turunlah Nabi Muhammad ke langit ke-6 dan langit ke-7. Bertemu Nabi Musa lagi. Mengatakan, ya Muhammad, 45 waktu dalam 1 hari banyak. Sesungguhnya umatku dulu lebih membangkang ketika mendapatkan perintah lebih ringan dari itu, dan banyak yang membangkang. Umatnya Nabi Musa, umat mana itu? Sampai sekarang masih ada. Bani Israel sampai sekarang masih membangkang kepada Allah. Ya. Lalu kemudian Nabi Muhammad berkata, terus apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, minta kepada Allah lagi potongan agar Allah mengurangi beban perintah sholat 45 waktu. Kembalilah Nabi Muhammad SAW kepada Allah, meminta potongan, dikurangi 5 lagi. Singkat cerita, singkat beberapa kali hingga 5 kali. Terakhir Rasulullah sampai 10 dan 10 waktu dalam sehari. Kemudian kata Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, masih banyak ya Muhammad. 1 hari 10 waktu sholat itu banyak. Lalu Nabi Muhammad berjumpa lagi kepada Allah. Lalu Allah memberikan, ya Muhammad, sesungguhnya aku perintahkan kepadamu dan kepada umatmu 5 waktu sholat dengan pahala 50 kali sholat. Lalu Nabi Muhammad turun dari Sidratul Muntaha, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, berapa? 5 ya Musa. Aku dapat 5 waktu dan sehari untuk ibadah sholat untukku dan umatku. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, 5 waktu itu susah. Kata Nabi Muhammad, aku sudah malu bolak-balik ke Allah minta pertingan, minta potongan istilah. Lalu kata Nabi Muhammad, tapi Allah berpesan kepadaku 5 waktu yang diberikan kepada umatku dan aku ini untuk sholat, pahalanya seperti 50 waktu. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah dari 5 waktu perintah sholat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad SAW ke kota Mekah kembali. Lalu mereka kaum kafir Quraisy tidak percaya akan cerita Nabi Muhammad dari Palestina, dari Baitul Maqdis. Lalu kemudian orang yang pertama kali mempercayai Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj adalah sahabat beliau yang luar biasa. Dikala waktu itu Nabi Muhammad diejek, diolok-olok sebagai orang bodoh, orang gila, orang ibul, akan tetapi ada satu orang yang bernama Abu Bakar. Aku percaya Nabi Muhammad pergi menuju Baitul Maqdis, pergi menuju Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Lalu Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad inilah yang pertama kali yang mempercayai Nabi Muhammad melakukan hal itu. Makanya beliau diberi gelar As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Orang yang dapat dipercaya. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dimana kemudian kaum kafir Quraisy masih tidak percaya akan perjalanan tadi malam Muhammad dengan sekian waktu secepat itu. Mereka kaum kafir Quraisy mengatakan, kita tunggu besok. Ada kafil datang dari Mekah, ada orang-orang Mekah perjalanan datang dari dari Masjidil Aqsa. Kita tunggu nanti, kita tanya, apakah berapa bentuk jendela Masjidil Aqsa, bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Kita cek apakah Muhammad itu jujur atau tidak. Lalu kemudian keesokan harinya datanglah segerombolan kafil orang-orang Mekah yang melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Mekah selama 2 bulan. Lalu kemudian ditanyai oleh kaum kafir Quraisy,
Sini. Sesungguhnya Muhammad mengatakan 2 hari yang lalu dia melakukan perjalanan dari Ka'bah menuju Masjidil Aqsa dalam waktu sekilas, kemudian menuju Robnya Allah. Aku tidak percaya. Sekarang coba ceritakan bagaimana Masjidil Aqsa. Diceritakan sama orang-orang yang pergi perjalanan itu menuju Masjidil Aqsa. Lalu diceritakan jendelanya bentuknya begini, begini, begini. Ada jendela yang terbuka gini, gini, gini. Oke, sekarang kita panggil Muhammad. Coba aku akan menanyakan kepadanya, apakah betul bentuk Masjidil Aqsa itu seperti yang engkau sebutkan tadi. Lalu tidak lama Nabi Muhammad datang, kemudian ditanyai oleh kaum kafir Quraisy, "Ya Muhammad, bagaimana bentuknya Masjidil Aqsa? Kalau katamu engkau melakukan perjalanan yang mustahil, di dalam waktu semalam kau melakukan perjalanan. Oh, ini orang-orang dari Masjidil Aqsa perjalanan 2 bulan dia baru sampai hari ini." Lalu Nabi Muhammad dengan mukjizat yang Allah berikan, diberikan bayangan Masjidil Aqsa itu jendelanya berjumlah sekian, ada jendela yang terbuka begini-begini. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad depan kafir Quraisy itu persis seperti segerombolan orang-orang Mekah yang pergi melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa 2 bulan yang lalu. Subhanallah, itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Setelah kaum kafir Quraisy itu cekek bahasanya, ya, telah melihat jawaban Nabi Muhammad, loh kok benar yang dikatakan orang-orang ini, benar bentuknya Masjidil Aqsa kayak gini, kayak gini. Apa yang dilakukan mereka kaum kafir Quraisy? Tetap mendustakan Nabi Muhammad. Lala, Muhammad ini nggak mungkin. Lah, Muhammad bohong, masih bersilat lidah, ya. Maka dari itu, naudzubillah min dzalik, mereka masih tetap tidak beriman kepada Allah. Fa naudzubillah. Hikmah dari Isra dan Mi'raj, ma'asyiral hadirin, jamaah Bapak Ibu ya, yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Nurus Salam. Hikmahnya jangan sampai 5 sholat yang Allah berikan kepada kita semua kita lalaikan. Sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita insya Allah tidak lalai akan sholat, akan tetapi kita sering mengundur-ngundur waktu sholat. Hati-hati, hati-hati. Allah berfirman di surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin," celakalah orang-orang yang sholat. Tapi apa? Kenapa orang sholat termasuk orang celaka? Disebutkan di ahli tafsir, orang-orang yang celaka yang disebutkan dalam Allah dalam ayat ini, mereka mendengar waktu azan sholat, tapi mereka mengundur-ngundur waktu sholat. Fana'udzubillahi min dzalik. Maka semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk sholat tepat waktu, untuk bisa beribadah sholat sunnah lainnya, insya Allah lebih banyak lagi dari hari-hari yang kemarin. Amin, Allahumma amin. Hari ini, ma'asyiral hadirin, kita memasuki bulan Sya'ban. Terdapat keutamaan di bulan Sya'ban, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang pertama rufi'atil aqlam, mengangkat amalan-amalan manusia dalam jangka waktu 1 tahun ini. Yang mana disebutkan di riwayat Rawahul Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al a'malul insan fis sanatil madhiyah wa uhibbu an rufi'a amali wa ana shaim." Diangkatlah, ditunjukkanlah amalan-amalan manusia dalam waktu Sya'ban tahun lalu hingga Sya'ban tahun ini kepada Allah, kata Rasulullah, dan aku pengen amalku, perbuatanku yang selama 1 tahun aku kerjakan ini diterima oleh Allah dan aku dalam keadaan puasa. Makanya bulan Sya'ban ini terkenal dengan bulan puasa. Rasulullah SAW juga memperbanyak puasanya sebelum bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini bulan di mana orang-orang itu menyepelekan bulan Sya'ban, mengentengkan bulan Sya'ban. Jadi menggampangkan, mumpung belum puasa, ayo sih maksiat sih, mumpung mari ini tobat, mumpung durung posoan, panganan sing akeh, makan yang banyak, mumpung durung poso, wis getno wae, losdol ya. Jadi lakukan aja dosa yang apa wae ya, mumpung. Nah, kalimat mumpung ini sudah Rasulullah SAW prediksi. Bahayanya orang umat Islam ketika masuk di bulan Sya'ban merasa dirinya mumpung belum Ramadan. Ayo lakukan apa saja yang habis gini Ramadan direm, hati-hati. Maka Rasulullah sudah memprediksi hal ini, yang mana beliau juga bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka syahrun yughfalu fihi nas." Di bulan itulah banyak manusia yang lupa. Kemudian dilanjutkan,
Para sahabat bertanya, bulan apakah itu ya Rasulullah? Huwa ma baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Apa? Ya bulan Sya'ban ini yang kita baru masuki 5 hari ini. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang lalai di bulan ini, karena di bulan ini bulan ditunjukkannya amalan perbuatan manusia dalam waktu 1 tahun. Kemudian ma'asyiral hadirin, fadilah atau keutamaan bulan Sya'ban yang kedua ialah perpindahan kiblat umat Islam, yang mana kiblatnya umat Islam pertama di Masjidil Aqsa, ya. Lalu kemudian Rasulullah gundah gulana, bingung, sedih, sambil sering tiap harinya beliau menghadap ke jendela masjid di rumah beliau sambil melihat ke langit. Orang-orang Yahudi banyak yang ngece, banyak yang mengolok-ngolok, kiblatmu ya Muhammad sama kiblatku. Apa bedanya aku Yahudi kau Islam? Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Ya Muhammad, sesungguhnya kami melihat kesempekanmu beberapa hari ini dan engkau melihat wajahmu ke langit. Ada apa? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, istilahnya dalam istilah Jawa ini wadul. Ya Allah, aku ini sedih kalau nanti umatku diece, diolok-olok oleh umat Yahudi. Kiblat kita sama di Masjidil Aqsa. Lalu kata Allah, lalu apa yang kau inginkan ya Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, aku ingin kiblat berubah ke Masjidil Haram, berubah ke Ka'bah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini kiblat itu pindah. Dan disebutkan di riwayat ketika sholat asar di bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah SAW ketika sedang merukuk, turunlah perintah Allah untuk pindah kiblat. Nggak lama, ketika menghadap kiblat yang pertama yaitu menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi berubah pelan-pelan menghadap ke sebaliknya, yaitu menuju Masjidil Haram. Makanya yang panjenengan insya Allah yang sudah pernah umroh ataupun haji, di sana di kota Madinah ada namanya Masjid Kiblatain. Apa itu Masjid Kiblatain? Masjid 2 kiblat. Maksudnya 2 kiblat bagaimana? Masjid itu bersejarah karena perpindahannya kiblat dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Lalu itu terjadi pada bulan Sya'ban, ma'asyiral hadirin. Lalu yang ketiga, keutamaan bulan Sya'ban ini, turunlah ayat tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya yakin panjenengan semua hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah dari Allah. Sesungguhnya kami, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi di surat ini, di surat Al-Ahzab, perintah solawat kepada Nabi Muhammad, ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi turun kepada Allah, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kemudian ma'asyiral hadirin, dan masih banyak lagi dalil-dalil keutamaan yang membahas tentang bulan Sya'ban, yang insya Allah hari ini kita hanya sekilas saja untuk mengingat momentum bulan Rajab, bulan Sya'ban, karena wajib kita bangga, kita sebagai umat Islam ini banyak keutamaannya. Selain insya Allah sebagai jaminannya kita yang beriman kepada Allah, yang sholat 5 waktu, yang taat kepada Allah, jaminannya surga, banyak keutamaan-keutamaan lain yang didapatkan oleh kita nantinya. Ma'asyiral hadirin, membahas dari kitab Safinatun Najah, yang mana kitab ini sudah kita bahas sampai di bab masalah syarat sah beristinja dengan batu, ya. Sebelum kita membahas
masalah syarat sah istinja dengan batu. Sekali lagi kita wajib ketahui bulan Sya'ban ini bulan persiapan. Bulan persiapan seseorang, ya. Bulan persiapan iman, bulan persiapan mental, bulan persiapan ilmu, bulan persiapan keluarga, bulan persiapan jihad fisabilillah melawan hawa nafsu. Bulan Sya'ban, bulan iman, maksudnya apa? Mari kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu sudah kita bahas bersama, syarat taubat ada berapa? Syarat taubat ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Itu syarat taubat yang pertama. Menurut Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin. Syarat taubat yang kedua apa? Berhenti dari dosa yang selama ini dilakukan. Ya, pertama syarat taubat apa tadi? Menyesali yang telah dilakukan, perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, berhenti dari dosa yang masih dilakukan. Syarat taubat yang ketiga, beriktikad atau bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut lagi. Oke, jadi 3 syarat taubat itu, barang siapa yang sudah terpenuhi 3 syarat taubat, maka dia termasuk taubatan nasuhah, bukan taubat sambal. Oke, yang mana sudah kita bahas masalah taubat di pelajaran yang lalu. Kemudian ma'asyiral hadirin, di bab ini, di bab sore ini, yaitu masalah ijza'ul hajar, masalah istinja. Oke. Sebenarnya kita sebagai orang-orang yang dewasa, belajar istinja ini perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Sangat perlu. Pelajaran istinja bukan pelajaran anak-anak TK SD. Ini pelajaran istinja adalah pelajaran yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Banyak di antara kita yang tidak tahu cara istinja yang benar bagaimana. Istinja itu apa? Istinja itu apa? Iya, istinja adalah cebok, ya, cebok, ya, bahasanya cebok atau jadi istinja. Disebutkan di hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan di malam hari dengan para sahabatnya, mendengar ada suara teriakan dari, ini Sahih Bukhari, ada suara teriakan dari dalam kubur. Lalu para sahabat takut mendengar suara itu dan bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh orang di dalam kubur itu selama dia hidup? Lalu Rasulullah SAW bersabda di Sahih Bukhari, mereka sedang disiksa karena air kencingnya sendiri. Apa makna ini? Para ulama mengatakan dari hadis ini bahwasannya banyak di antara umat Islam yang dia buang air kecil, buang air besar, ceboknya, istinjaknya masih belum betul. Dan ingat, siksa orang yang ceboknya nggak bersih, Sahih Bukhari, siksa kuburnya itu ada. Ya, siksa kuburnya itu real. Maka jangan sampai kita sampai umur hari ini, ada yang umurnya 27, 30, 40, 50, 60, tapi masalah istinja cewek masih belum mengerti. Hati-hati, siksa kuburnya nyata. Rasulullah bersabda, orang yang istinjanya tidak bersih, ibadah sholatnya nggak diterima oleh Allah. Oke, maka dari itu ilmu istinja ini bukan ilmu anak TK, bukan ilmu anak SD. Ini ilmu umat Islam. Maka istinja, ya, kalau saya ini hari ini membahas tentang istinja dengan batu, ya. Insya Allah kalau di sini untuk kitab selanjutnya setelah Safinah ada masalah bab istinja. Tapi saya mau menyinggung sedikit tentang bab istinja terlebih dahulu sebentar. Istinja, ya, arti dari bahasa istinja adalah talabu qat'ul adza, membersihkan sesuatu yang kotor yang keluar dari kemaluan manusia. Lalu wasyar'an, menurut syariat, istinja izalatul kharij an-najis al-mulawwith minal farj anil farj bima'in au hajarin. Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari kemaluan manusia dengan air atau batu. Itu arti istinja menurut bahasa.
Lalu kemudian hukum istinja adalah wajib. Hukum istinja wajib. Tapi apakah dengan air itu wajib? Atau boleh dengan yang lain? Nah, hari ini kita membahas masalah dengan hajar. Hajar itu artinya batu. Untuk zaman saat ini, pada tahun 2023, insya Allah orang yang istinja dengan batu itu nggak ada. Ya. Tapi istinja menggantikan dengan batu ini, yaitu dengan tisu. Hukumnya di madhab Syafi'i hukumnya sama. Tisu dengan batu dihukumi sama. Maka apabila seseorang perjalanan naik pesawat, dia pasti istinjaknya ceweknya tidak mungkin pakai seperti dia di rumahnya, ya, pakai air biar-biur gitu nggak mungkin ceboknya, ya. Maka dengan batu atau dengan tisu, ya. Syukur-syukur apabila ada, tapi saya mendengar ada beberapa ulama yang masih menerapkan sunnah ini. Sampai hari ini beliau di kamar mandinya masih menaruh batu. Untuk apa menyimpan batu di dalam kamar mandinya? Untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad ini. Meskipun beliau bilang di kamar mandi saya ada air, ada tisu, ada batu. Loh, kok masih ada batu? Karena batu itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Saya nggak mau menghilangkan batu. Dan saya ajarkan anak-anak turunan saya, ketika dia buang air kecil, gosoklah dulu pertama dengan batu sedikit, lalu dengan tisu, lalu dengan air. Jadi dapat tiga-tiganya, ya. Kena semua, pahalanya dapat semuanya, ya. Maka seseorang yang berwudu, yang beristinja dengan batu itu ada syaratnya, ya. Batu di sini yaitu juga kita isyaratkan seperti tisu. Ada tisu, ada ya. Syarat yang pertama, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini. Syurutu ijza'il hajat thamaniyah. Syarat sah beristinja dengan batu ada 8. Yaitu yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin. Harus dengan 3 batu. Ya. Maksud dengan 3 batu di sini adalah thalatha masahat, yaitu dengan 3 kali basuhan. 3 kali basuhan. Ada yang punya tisu? Saya mau contohkan dengan tisu saja. Saya kok enggak, kebetulan saya biasanya ada tisu. Anggaplah masker ini tisu. Ya. Anggaplah masker ini tisu. Yang dimaksud di syarat yang pertama ini ialah harus dengan 3 usapan. Dari tisu yang kita punya, ya. Kita nggak memakai satu tisu ini buat 1 usapan, bukan, ya. Melainkan dari 1 tisu kita bagi 2, lalu kemudian basuhan yang pertama di sini di ujung paling kanan, lalu kita lipat di tengah, kita lipat lagi di paling kiri. Ini arti dari 3 usapan. Sambil diusap 1 kali, dilipat 1 kali lagi, dilipat 1 kali lagi, dilipat. Itu selesai. Laki-laki dan perempuan sama. Kalau tidak pakai air bagaimana Ustadz? Sah sholatnya. Apabila dia tidak pakai air, dia hanya istinja dengan tisu tadi, dia nggak pakai air, dia langsung wudhu, bagaimana hukum sholatnya? Sah, tapi tidak sah apabila dia menjadi imam. Kalau menjadi makmum, dia sah. Tapi kalau menjadi imam, dia tidak sah. Mengapa? Karena hukum orang istinja dengan tisu atau dengan batu, ini hukum istinjanya lemah. Istinjanya, ceboknya ini lemah. Apa arti lemah? Karena ada yang lebih kuat daripada batu dan tisu. Apa itu? Air. Jadi syarat seseorang yang sholat dengan yang istinja, lalu kemudian sholat dalam kondisi istinjanya habis pakai tisu tadi, sah atau tidak? Sah. Tapi dia tidak boleh jadi imam karena istinjanya bukan istinja yang qawi, bukan istinja yang kuat. Lalu kemudian ma'asyarul hadirin, yang kedua, wa an yunqiyal mahalla, harus ketiga tersebut, ya, yaitu 3 usapan tersebut harus membersihkan tempat najis. Maksudnya apa? Harus membersihkan tempat najis yang keluar, nun sewu, yaitu lubang yang keluar air kencingnya. Apabila
air kencing tersebut nyiprat, kena bagian paha atau kena bagian kaki, lalu kita usapkan dengan tisu, apakah najisnya terangkat? Tidak. Yang kecipratan, yaitu dengan yang kecipratan bagian pahanya atau bagian kakinya, itu wajib dengan air. Ya, jadi yang dimaksud dengan batu atau dengan tisu ini hanya bagian kemaluan saja. Apabila keluar dari bagian kemaluan, maka dia wajib dialiri airnya dengan wajib dialiri dengan air. Oke. Lalu kemudian yang ketiga, wa alla yajifan najas. Najis kencingnya itu atau najis buang air besarnya itu belum menjadi kering. Ya. Jadi seseorang kencing, dia kebetulan darurat tidak ada air. Kemudian dia nunggu nyari kanan, kiri, depan, belakang, gak dapat air. Sampai air kencingnya itu di kemaluannya kering. Lalu dia baru ingat, oh iya, pernah aku belajar ilmu fikih tentang istinja dengan tisu. Baru dia ngambil tisu, digosokkan di bagian kemaluannya dengan tisu, yang mana kencingnya sudah kering. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak sah, tidak terangkat najis kencingnya. Terus bagaimana? Dia wajib istinja dengan air. Jadi syaratnya tidak boleh kering terlebih dahulu. Lalu kemudian yang keempat, wala yantakil. Ini sudah kita bahas baru tadi. Najisnya belum berpindah di tempat lain. Apabila pindah di tempat lain, apabila dia kena bagian kaki atau bagian paha dan lain sebagainya, maka wajib dengan air. Kemudian yang kelima, wala yatra'a alaihi akhar, ya. Tidak tercampur najisnya dengan najis lain. Jadi seseorang kencing tapi dia kena darah. Misalnya ketika lagi kencing, nun sewu, mimisan, kena bagian kemaluannya mimisannya, atau perempuan kencing sekaligus nun sewu, ketika sedang datang bulan keluar darah juga ketika buang air kecil. Apakah sah cukup dengan tisu saja? Tidak cukup, ya, wajib dengan air. Lalu kemudian wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Najisnya tersebut tidak boleh sampai keluar dari batas lubang dubur atau kemaluannya. Seperti yang sudah kita bahas juga, apabila terkena di luar kemaluan, maka hukumnya tidak bisa atau tidak sah dengan tisu atau dengan batu. Wala yusibahu ma'un. Dan yang ketujuh, najis tersebut tidak terkena air. Dia sudah istinja pakai air, ya, sudah cewek pakai air, baru dia pakai tisu. Ngefek nggak kira-kira? Nggak ngefek, selesai. Kalau sudah pakai air, ya berarti nggak perlu pakai tisu. Sia-sia artinya, ya, mubazir tisu. Jadi kalau sudah pakai air, dia tidak perlu memakai tisu atau tidak perlu memakai batu lagi. Lalu yang kemudian yang terakhir, wa an yakuna al ahjaru tahiratan. Syarat yang terakhir, batunya itu, ya, harus benar-benar suci atau tisunya harus suci. Kalau tisunya tisu bekasan, ya, tisu bekas, dan bekas ada ya sekarang tisu yang bisa dicuci, ya, bukan didaur ulang. Tisu dapur biasanya ada yang sudah mak-mak ini, tisu dapur ada sekarang, bukan tisu seperti tisu wajah, jadi bisa dicuci, ya. Kalau misalnya kita memakai tisu yang banyak pori-porinya itu, kemudian dicuci, kemudian suatu saat dipakai lagi, maka boleh. Tapi kalau tisunya bekas dan tidak bisa bekas dipakai orang lain istinja, maka dia tidak bisa dipakai istinja kembali. Mudah-mudahan masalah istinja dengan batu ini difahami insya Allah. Lalu kemudian kita bahas di bab selanjutnya, faslun furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu ada 6. Nah, setelah kita membahas tentang istinja, sekarang kita akan membahas tentang wudu. Semoga bisa selesai langsung hari ini.
Masalah wudhu ini memang agak panjang karena sekali lagi syarat sah seseorang ketika sholat ialah wudhu. Kalau wudhunya tidak sah berarti sholatnya juga tidak sah. Dan ingat, amal kubur seseorang yang dilihat pertama kali oleh para malaikat itu bukan banyak sodakohnya, banyak sholawatnya, banyak puasanya. Amal perbuatan manusia yang pertama kali dilihat di alam kubur adalah sholatnya. Setelah sholat diperiksa tidak ada yang bolong, tidak ada yang bermasalah, baru amalan-amalan lain diperiksa oleh para malaikat penjaga kubur. Maka fardu wudhu ini penting, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurus Salam yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu hal ini berlandasan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian ingin bangun untuk sholat, maka cucilah wajah kalian, cucilah kedua tangan kalian, dan basuhlah kepala kalian, lalu cucilah kaki-kaki kalian. Itu perintah Allah di surat Al-Maidah. Maka dari perintah Allah inilah seseorang apabila sholat diwajibkan untuk berwudu. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat, ya. Niat berlandaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung niatnya. Maka kali ini kita membahas di mazhab Imam Syafi'i. Maka seseorang di mazhab Imam Syafi'i, niat itu hukumnya wajib. Kapan dilakukan niat itu? Niat dilakukan ketika berbarengan dengan membasuh wajah. Jangan salah persepsi. Ustaz, saya dulu di sekolah diajarkan ketika niat itu ya ketika membasuh tangan, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalau kita hari ini tidak membahas mazhab lain, tapi kita pada sore hari ini membahas mazhab Imam Syafi'i. Karena di mazhab lain itu apa? Ada 4 mazhab: Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Di 3 mazhab yang lain cara wudhunya berbeda. Maka saya harapkan juga nanti ketika bertanya sesuai dengan yang kita jelaskan sore hari ini, jangan dengan mazhab lain. Kalau mazhab lain nanti akhirnya terlalu ribet. Insya Allah bisa nanti kita kapan-kapan bahas fikih 4 mazhab insya Allah. Tapi hari ini kita membahas tentang niat. Niat menurut mazhab Imam Syafi'i, niat berbarengan dengan membasuh wajah. Apa niatnya? Apa lafadz bunyi niat seseorang ketika berwudu? Ada beberapa macam. Yang pertama, lafadz niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sah seseorang niat seperti itu? Sah. Yang kedua, ada yang niat nawaitut toharota lis-sholah. Itu berbarengan, ya. Berbarengan dengan dia membasuh wajahnya. Nah, jadi niatnya itu bukan ketika dia menaruh air di tangan, dia baca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Baru dia airnya baru diusapkan ke wajah, bukan, tapi berbarengan. Jadi bagaimana? Nawaitul wudu, sambil di dalam hati membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jadi air yang sudah menempel di wajahnya, dia sekaligus niat wudu tersebut. Ya. Lalu kemudian kalau mau memakai niat lain, nah itu nawaitu toharota lis-sholah, berarti nawaitu toharota lis-sholah. Jadi berbarengan dengan mengusap wajah. Begitu juga dengan niat seseorang yang ingin niat mandi wajib. Bukan ketika dia mengambil gayung, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala, baru dia bayurkan, bukan.
tapi berbarengan. Nawaitul ghuslah, air ketika dia ngomong nawaitul ghuslah, air yang dari gayung itu netes di atas kepalanya. Nawaitul ghuslah li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Itu niat untuk laki-laki dan perempuan yang setelah haid. Ya, niatnya ketika mandi juga sama. Jadi niat yang dimaksud niat berbarengan dengan apa namanya? dengan pekerjaannya, yaitu berbarengan itu tadi, ya. Kemudian waktuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi li'anna al-ibrah bil furud. Jadi niatnya yaitu berbarengan dan ketika menyentuh sebagian anggota tubuhnya. Yang niat mandi wajib tadi ya berarti airnya harus netes dulu di atas kepala, baru dia sekalian niat. Yang ketika wudhu berarti dia ketika membasuh air ke wajah, nawaitul wudu'a. Loh Ustaz, bagaimana kalau bacaan saya itu pelan-pelan? Nawaitul wudu'a li raf'il. Latihan dari sekarang agak dipercepat. Ya, dipercepat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, sambil menunggu, kalau misalnya prosesnya masih agak lama, berarti sambil diusap-usap dulu untuk basuhan yang pertama di wajah itu. Oke. Lalu kemudian batas fardu yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang pertama tadi niat, yang kedua membasuh wajah. Ini sekali lagi kita masih membahas fardu wudu, belum membahas sunnah wudu. Saya harapkan apabila nanti ada yang mau bertanya, jangan bertanya, saya kalau pertama kali tangan dulu bagaimana? Itu nanti, itu sunnah wudu. Sekarang kita masih membahas fardu wudu. Insya Allah sunnah wudu menyusul, ya. Ats-tsani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Sumia bidzalika li'anna bihi taqa'ul muwajihah. Wa hadduhu taulan ma baina madabati sya'r ra'si ila muntahal lahyain. Batas seseorang membasuh wajah. Kadang orang basuh wajah itu basuh pipi saja. Nggih. Monggo silakan koreksi masing-masing ketika wudu. Apakah wudu panjenengan sudah benar selama ini? Orang yang berwudu batasannya ialah wajah itu di mazhab Imam Syafi'i batasannya dari awal tumbuhnya rambut. Bisa dilihat saya. Awal wajah adalah sini. Bukan jidat. Tapi awal tumbuhnya rambut. Bagaimana yang botak, yang gundul? Ya sudah, ini saya praktekkan sendiri. Yang gundul ya saya sendiri di sini. Ya, awal tumbuhnya rambut ya ini. Sampai mana? Sampai ke awal tumbuhnya janggut. Ya, bagaimana dengan wanita? Kurang lebih wanita harus tahu jenggot itu di mana. Ya sudah di sini. Ya. Bukan depan, bukan bawah, bukan bawahnya mulut, tapi sampai sini. Ini batasan panjangnya. Kalau misalnya dari arah telinga, area sampingnya, dari telinga kanan, insya Allah semua ada ya. Apa ini namanya ya? Apa jenenge? Bukan daun telinga loh. Yang di pinggir telinga ini loh. Kalau di dalam bahasa Arabnya apa namanya? Apa? Daging. Ya itu, menurut tafsiran bahasa jenengan saja. Jadi dari awal telinga sini, bukan daun telinga ya. Ini ada sampai ke sebelah kirinya. Ya, ada benjolan seperti daging ini ya, betul, sampai di sini. Apabila seseorang itu tidak sampai ke bagian telinga ini, hanya bagian pipinya saja sampai bagian dahi, maka wudhu panjenengan tidak sah. Ya, maka perlu diketahui wudhu ya membasuh wajah ialah batasannya seperti yang barusan sudah diberikan oleh para ulama mazhab Imam Syafi'i, dari awal tumbuhnya rambut hingga awal tumbuhnya janggut, lalu kemudian dari telinga, batasan telinga daging ini kanan hingga ke telinga kiri. Lalu terus bagaimana Ustadz? Apakah bagian bawahnya juga iya? Ya, termasuk. Bagian bawah ini juga termasuk. Kalau leher, bagian bawah leher bagaimana? Tidak. Bagian bawah leher ini bukan termasuk wajah. Oke, difahami insyaallah. Lalu kemudian wa ardon ya ma bainal udhunain, antara dua telinga. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurus Salam, fardu wudu yang ketiga.
Kita bahas ringkas saja ya untuk masalah wajah, karena di sini ada pembahasan bagaimana hukumnya apabila jenggot seseorang lebat. Apakah jenggot seseorang lebat itu wajib dibasahi semuanya? Ya, para ulama bersepakat bahwasannya kalau jenggotnya itu tidak lebat, ya, hanya tipis-tipis, itu wajib kena hingga wajib kena hingga kulit, ya. Kalau jenggotnya itu lebat sekali, maka para ulama bersepakat tidak harus kena kulit, tapi seluruh jenggotnya itu bagian sini, bagian bagian apa? Dagu, bagian dagu. Tidak wajib sampai kena dimasukkan dalam-dalam. Hingga sunnahnya digosokkan. Sunnahnya kalau misal jenggotnya itu lebat, sunnahnya digosokkan dengan kedua tangannya. Lalu kemudian ats-tsalitsu, sebenarnya ada para ulama mengatakan bagaimana bisa mengetahui jenggot lebat dan jenggot ringan itu dengan dilihat dari kulit dagunya. Jadi kalau orang menganggap jenggotku banyak tapi masih kelihatan kulit dagunya, maka dia jenggotnya belum banyak, ya. Yang disebut di sini jenggot yang lebat adalah jenggot yang tak tampak kulit dagunya. Okay. Lalu kemudian ats-tsalits, ghuslul yadain ma'al mirfaqain, ya. Membasuh atau mencuci kedua tangan hingga kedua siku, ya. Apa arti mirfaqain? Apa arti mirfaq? Mirfaq di sini artinya huma admani al-bazirani baina sa'id wal adud. Dia adalah dua tulang yang menyambungkan antara pergelangan tangan, ya, dengan bagian bahu, ya, dengan bagian bahu. Lalu sampai mana? Ya sampai antara penyambung ini. Dua tulang, ya. Dua tulang dari wajah, dari kedua tangan, telapak tangan sampai siku, ya. Ada yang ngomong siku, ada yang ngomong sikut, ada yang ngomong siku-siku, wes jenengan enaknya gimana lah, terserah, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini disebut mirfaqain, ya. Bagaimana Ustadz kalau misalnya selama ini saya lupa atau saya nggak tahu ketika saya wudhu hanya sampai batasan sini, karena mungkin ketika buka lengan pakaian ini sampai sini, bagaimana hukumnya? Sah atau tidak? Tidak sah, wajib, hukumnya wajib sampai siku, bahkan disunnahkan hingga dilebihkan, ya, dilebihkan itu sunnah. Loh bagaimana Ustadz? Ada nun sewu, ada orang yang saya kenal tangannya patah, diamputasi sebelah kanannya. Apakah dia masih wajib untuk berwudu? Masih wajib. Kalau batasan amputasinya itu kurang dari siku ini. Jadi yang diamputasi hanya pergelangan tangan saja. Berarti kan masih ada sisanya ke siku tadi. Maka yang bagi ulama Syafi'i mengatakan, para ulama semuanya bersepakat bahwasannya yang diamputasi yaitu bagian telapak tangannya sampai ke siku tadi atau sikut itu tadi masih tetap wajib dialiri air. Loh kalau misalnya diamputasi hingga sampai atasnya sikut, bagaimana hukumnya? Hukumnya dia tidak wajib untuk membasuh, hanya disunnahkan saja. Disunnahkan untuk. Kalau apa arti sunnah? Sunnah artinya apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Bukan tidak dapat dosa, ya, tidak dapat apa-apa. Berarti apabila dia sudah mencuci tangannya tersebut, ya, maka dia sudah sah hukum wudhunya. Lalu kemudian, oke, langsung aja. Warabi'u mashu min basyaratai ra'sihi aw sya'rihi fayakfi walau ba'da sya'rah wa syartus sya'ar alladhi yasihul masu alaihi an la yakhruja bil mut an hadras.
Fardu wudhu yang keempat, membasuh. Ngapunten Bapak Ibu, jenengan harus bisa mengartikan atau harus bisa membedakan antara membasuh dengan mencuci. Ya, membasuh, mengusap sama mencuci. Membasuh dengan mengusap ini sama artinya. Jadi ketika seseorang mengusap wajah itu sebenarnya dalam arti bahasa Arab yang benar bukan mengusap muka ya, bukan mengusap kedua tangan, tapi mencuci kedua tangan, mencuci muka ya. Jadi arti mencuci di sini ialah mengalirkan air. Berbeda dengan mengusap. Kalau mengusap ialah kita ambil airnya lalu kita usapkan. Oke, atau basuh, membasuh itu artinya kita ambil air, kita basuhi. Ya, sekarang apabila sampai bab yang nomor 4 ini, fardu wudhu yang keempat, membasuh sebagian kepala. Berarti artinya di sini tidak wajib rambut. Tapi kalau seseorang masih punya rambut, wajib sebagian rambutnya juga kena. Berapa batasan rambut? Di mazhab Imam Syafi'i, batasan rambut ialah 3 helai rambut. Ya kebacut nih jenengan sik ngitung rambut 1, 2, 3 baru dibasuh. Jangan. Di mazhab Syafi'i yang dimaksud batasan minimal 3 helai rambut adalah ya sedikit aja nggak apa-apa, sah. Ya, wajibnya itu 3 helai rambut. Tapi kalau jenengan agak banyak, jenengan dapat wajib dan sunnah. Di mazhab Imam Syafi'i sunnahnya rodo akeh, agak banyak. Sunnahnya membasuh semua air, membasuh sebagian besar kepala, semuanya membasuh sebagian besar rambutnya. Ya. Bagaimana hukumnya apabila orang ada yang nggak punya rambut, botak pelontos bahasanya, iya kan, bundul, kayak pinupin. Bagaimana itu hukumnya? Hukumnya tetap dia wajib di kulit kepalanya tadi, ya, wajib dibasuhi di kulit kepalanya. Apabila dia sudah melaksanakan tersebut, ya, membasuh sebagian kulit kepalanya, ya, membasuh sebagian kepala atau rambut, maka hukum wudhunya itu insya Allah sudah sah. Lalu fardu yang kelima, ya, fardu yang kelima adalah wa ghaslur rijlain ma'al ka'bain, dan mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Hati-hati, banyak yang beranggapan mencuci kaki sampai lutut, sampai dengkul, sarungnya dibuka sampai kelihatan paha, itu nggak boleh ya. Seseorang, apalagi yang laki-laki ini ya, hati-hati, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Ma baina surrah war rukbah. Aurat laki-laki antara pusar, udel sampai dengkul, lutut. Jadi apabila ada yang membuka sarungnya hingga paha, itu termasuk aurat, haram hukumnya, dosa ya. Jadi dia mau wudhu, mau hal yang wajib, tapi dia malah melakukan yang haram. Jangan ya, jangan losdol itu tadi ya. Jadi cukup sampai mata kaki ya, cukup. Mata kaki itu mana ya? Arti dari mata kaki adalah tulang penyambung antara telapak kaki dengan betis. Oke, jadi sampai situ saja cukup ya. Jadi sampai mata kaki. Sunnahnya nanti kita akan bahas sunnah ya. Sunnahnya diteruskan hingga bawahnya lutut. Sunnah. Tapi apa kelebihan sunnah, apa fadhailnya? Nanti di hari kiamat orang yang melebihkan air wudhunya dari batasan wajib ya, maka di hari kiamat apa? Sudah kita bahas pertemuan lalu, yang persis sebulan yang lalu kita bahas ini, saya ingat. Apa? Rasulullah akan memilih umatnya dari lebihan air wudhunya. Jadi akan keluar cahaya dari lebihan air wudhu kedua tangannya, wajahnya dan kakinya. Lalu Rasulullah memilih dan memilah, itu umatku. Suruh minggir, agar membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat selain umat Nabi Muhammad ya. Maka insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya juga ada pembahasan masalah sunnah-sunnah wudhu. Lalu kemudian hadirin, fardu wudhu yang terakhir, yang keenam, yaitu at-tartib. Apa arti tartib?
berurutan. Ya, apabila seseorang wudunya dari pertama niat mencuci mukanya, mencuci kedua tangannya, membasuh sebagian kepala sampai rambut, membasuh sebagian kepala dan rambutnya, mencuci kaki, kemudian itu urut, maka sah sudah wudhu seseorang. Tapi apabila ada seseorang yang mencuci kaki dulu, mencuci kedua tangan, kemudian dia mencuci muka, baru rambut, nggak urut kan, maka bisa dipastikan secara teori ilmu fikih hukum wudhunya tidak sah. Oke. Itu adalah pengenalan tentang fardu wudhu, tentang furudul wudhu. Lalu faslun an-niyat. An-niyat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Niat artinya adalah menyengaja, ya, menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Berarti sesuai yang sudah kita bahas tadi. Kalau orang mau niat mandi wajib, maka dia harus ada tetesan air kena ke kepalanya dulu, baru ngomong nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala, fardhon lillahi ta'ala. Atau mau niat mandi sunnah sholat Jumat, mandi sunnah hari Jumat, bagi yang pria, bagi yang bapak-bapak mau niat mandi sunnah hari Jumat, disunahkan mandi sunnah Jumat. Sunnah juga mandi sunnah hari Idul Fitri, Idul Adha. Angkat pertama pagi-pagi itu jenengan ambil air, kemudian niat nawaitul ghusla sunnatal jum'ah lillahi ta'ala, atau sunnah yaumil jum'ah lillahi ta'ala. Begitu juga dengan niat sholat, niat mandi Idul Fitri, Idul Adha. Kalau nggak pakai bahasa Arab bagaimana Ustadz? Nggak ada masalah. Jenengan pakai niat pakai bahasa apa yang jenengan pahami, lebih baik ya bahasa Indonesia saja, langsung jenengan alirkan air di atas kepala. Jadi niat qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li. Arti dari niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Lalu kemudian wa mahalluha, dan tempatnya, di mana tempatnya niat? Al-qalbu, di hati. Jadi niat itu Bapak Ibu wajib diucapkan di hati. Di lisan ini sunnah. Di mazhab Syafi'i para ulama bersepakat wajib dan sunnah sebaiknya dilakukan. Jadi hati juga mulut dilakukan. Begitu juga ketika seseorang sholat, usolli fardhu asri arba'a raka'atin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Di hati itu wajib, diucapkan di mulut itu sunnah. Loh Ustadz, kalau misalnya saya membaca di hati saja tanpa di mulut, lalu Allahu Akbar, sahkah? Sah. Tapi mulut itu Bapak Ibu, apabila orang terbiasa mengucapkan dengan mulut dengan hati itu biasanya berbarengan, saut-sautan. Ya, maka lebih baik jenengan lakukan dengan hal-hal yang sunnah juga. Jadi ucapkan nggak apa-apa, usolli, hati juga bakal ngomong usolli. Ya, langsung dilanjutkan tadi, yaitu kalau misalnya niat sholat usolli fardhu, sholatnya disebutkan. Nah, kalau niat untuk wudhu, nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari, atau nawaitul taharata lis shalah. Wat talaffudhu biha sunnah wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajh. Kapan waktu niat? Ketika awal membasuh sebagian dari wajah. Wat tartib alla yuqaddama udwun ala udwin. Tertib artinya mendahulukan anggota wudhu atas anggota wudhu yang lain, atau dengan bahasa yang lebih bisa kita pahami, tertib artinya berurutan. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga ilmu pada sore hari ini yang kita ambil bermanfaat, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah air, masalah mandi dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu dan tempat, kami persilakan.
Alhamdulillah, berarti mudah-mudahan jelas waktunya cukup, dan kalau nggak ada pertanyaan berarti kita tutup majelis ilmu. Oh, monggo. Monggo. Mau tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kalau perempuan lagi berhalangan atau haid itu, kalau jam istirahat biasanya kita masuk ke masjid, hukumnya bagaimana ya? Terima kasih. Pertanyaan luar biasa, bagus. Bagaimana hukum seorang wanita yang sedang haid, ya, yang sedang datang bulan masuk ke dalam masjid? Hukumnya di mazhab di 4 mazhab juga, insya Allah hukumnya haram, dosa. Kecuali kalau di teras, kecuali kalau musola, ya, hukumnya masih diperbolehkan. Tapi kalau masuk ke dalam area masjid hukumnya haram, apalagi di mazhab Imam Syafi'i, ya. Wanita yang berhalangan ketika dia mau tawaf wada saja, mau tawaf wada, ya, tawaf wada. Tawaf wada itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, ya. Tapi di mazhab Syafi'i wajib, di mazhab lain sunnah. Tapi kalau berhalangan karena dia ketika umroh, ya, ketika umroh ataupun haji, ketika wanita itu haid, ketika wanita itu halangan, insya Allah seingat saya di mazhab Syafi'i haram hukumnya untuk masuk ke dalam masjid, kecuali mau berjalan saja. Orang yang haid atau laki-laki yang junub, kalau hanya melewati pintu masjidnya, keluar di sana, rumahnya dia di sini, nggak ada jalan lain kecuali ya jalan masuk pintu masjid langsung keluar, itu diperbolehkan, baik laki-laki yang dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan haid, perempuan yang haid. Kalau dia mukus itu artinya menetapkan diri duduk di masjid, haram hukumnya, nggak boleh, dilarang, kecuali dia masuk ke musola, itu diperbolehkan. Atau sebagian ulama ada yang tidak memperbolehkan meskipun di terasnya, di Syafi'i, tapi lebih baik ikut yang lain juga ada yang memperbolehkan untuk di dalam teras, di teras itu diperbolehkan. Semoga menjawab. Iya, pertanyaan. Iya, pertanyaan. Ayo, enggak guys. Bertanya. Ayo. Ayo, ajar. Kamu Rika. Ayo, ajar. Opa yang mau wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang tadi mungkin sepele yang kita dapatkan sore ini. Masalah istinja tadi, Ustaz. Ini mungkin mewakili yang lain. Misalkan tadi syaratnya kan batu sama air. Misalkan batu nggak ketemu, apalagi air, boleh nggak dengan yang lain? Kadang-kadang kan kita sering lihat, terutama yang laki-laki kalau kencing di jalanan kan sembarangan. Itu solusinya bagaimana, Ustaz? Mungkin pakai daun atau pakai apa? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sebenarnya tadi saya mau membahas, tapi tidak, karena biar menyingkat waktu juga dan nggak terlalu lama, ya. Tapi pertanyaan yang bagus. Seseorang yang dalam keadaan darurat, dia tidak menemukan batu atau tisu, awak dewi mau golek tisu soro ning masjid iki kan. Saya aja susah sekarang, apalagi yang dalam perjalanan, ya. Nah, kan sewaktu-waktu kita nggak ada, kadang tuh biasanya ada, kadang suatu waktu tidak ada sama sekali, ya. Jadi
apabila orang-orang tersebut dalam keadaan musafir, berarti kan perjalanan, bukan dalam keadaan mukim. Jadi syarat batu atau syarat sesuatu yang dia harus istinja, dia memakai istinja itu yang pertama harus bisa meresap air kencingnya. Nah, seperti tadi jenengan bilang daun, apakah sah dengan daun? Tidak sah, nggak mengangkat dari air kencing. Jadi harus sesuatu yang jamidan, harus yang kaku. Batu ndak ada kerikil, onoi batu botoh, batu bata gimana? Lumayan saja nih. Kalau batu bata itu sebenarnya menyerap, ya sebenarnya menyerap itu batu bata. Cuman kalau bisa dipecahkan, diambil yang kecil. Tapi ini ceritanya di mana ya? Kok nggak ada batu atau nggak ada sama sekali? Di tol, oke. Masuk akal kalau di tol. Jadi seseorang kalau memakai daun itu nggak menyerap. Berarti bagaimana? Karena dia dalam keadaan darurat, nggak bisa nyari apapun, dan ini kepepet, terus kebelet, nggak penyakit, harus dimetuk, harus dikeluarkan. Maka kencing, lalu dia etikanya dia habis kencing berdehem, ya. Kemudian setelah itu memakai celana dalamnya kembali. Tapi ingat, najis. Tapi itu najis karena darurat, dan itu tidak boleh dilakukan sering-sering. Ini bukan fatwa. Ini bukan fatwa. Tapi kalau misalnya ada anduk bagaimana di mobilnya, atau ada kain lap mobilnya, bagaimana? Kain menyerap. Ya, kain menyerap. Kalau memang keadaan yang terdesak, yang dia memang nggak bawa celana kecuali celana itu saja buat sholat, ya, maka ya sudah pakai yang pakai hal-hal yang lain seperti kain, ya. Kanebo itu bisa nggak ya kira-kira? Jadi kanebo kayaknya juga bisa menyerap kan? Kanebo menyerap, ya. Jadi kan kita ngomong situasi darurat. Akan tetapi apabila sudah dikondisikan tidak ada sama sekali dan dia bawa baju ganti, maka diperbolehkan untuk memakai seperti biasa. Ketika sholat dia ganti dengan sarung, dia wajib istinja dengan air. Seperti itu. Pakai tembok itu bisa dua persepsi. Iki sing paling banter guyune iki apa? Ada sesuatu kah, ya? Jadi kalau di tembok itu kalau diperetkan mesio tembok semenan, ya. Jadi tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan. Ini ilmu, ya, ilmu ya. Jadi tidak ada masalah tapi dia wajib diganti untuk ketika dia ingin beribadah, melanjutkan ibadahnya. Semoga terjawab pertanyaan. Oh ya, untuk masalah adab ini sekaligus menutup dari pertanyaan, dan saya genapkan waktu sampai 16.30. Adab seseorang ketika masuk kamar mandi. Saya sekelumit saja. Jangan lupa Bapak Ibu. Yang pertama ialah menutup kepala. Ini sunnah. Menutup kepala ketika masuk kamar mandi. Kita tidak bisa melihat apa saja yang ada di toilet, apa saja yang di kamar mandi. Disebutkan para ulama bahwasannya kamar mandi adalah pusatnya jin dan setan. Seandainya mata batin kita dibuka oleh Allah, niscaya kita pasti nggak mau masuk kamar mandi. Di situ setan tumpuk-tumpukan, Pak, Bu. Jadi makanya seseorang disunnahkan, Nabi mengajarkan kepada kita ketika masuk ke dalam kamar mandi menutup kepala. Bagaimana? Dengan tangan kirinya dia tutup ketika memasuk antara pintu kamar mandi dan dirinya. Karena setan disebutkan di riwayat, syaitan masuk lewat ubun-ubunnya manusia. Sing sering kesetanan hati-hati, monggo adab ketika masuk kamar mandinya diperhatikan lagi, ya. Yang suka marah-marah nggak jelas, yang suka ada sesuatu, ya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, monggo dengan kedua orang tuanya, monggo untuk introspeksi diri. Sudah benarkah kita masuk kamar mandi? Ya, karena setan masuk lewat ubun-ubun kita. Pertama Rasulullah mengajarkan untuk menutup kepala. Bagaimana menutup kepalanya, Ustadz? Ulama mengatakan cukup dengan menutup
tangan kiri. Ketika kita masuk pakai kaki kiri, ya. Kemudian tangan kiri ini juga menutup kepala kita. Lalu kemudian membaca doa yang sudah diajarkan Nabi Muhammad, yaitu apa? Monggo yang sudah biasa baca doa. Jangan sampai kita Assalamualaikum loh, nyongko ini. Nek sampean dibales itu kan jero waalaikumsalam. Saya tidak menyalahkan, sampean bisa lari. Nggih. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung darimu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Jenengan nek dikeroyok jin, ya. Jenengan kalau memang masuk kamar mandi tanpa adab ini, tanpa tata cara ini, nun sewu, jenengan pasti akan merasakan sering sumpek. Kalau jenengan sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, masuk kamar mandi kaki kiri, masuk kamar mandi dengan baca doa, masuk kamar mandi dengan menutup kepala, insya Allah sumpek yang selama ini jenengan sering galaukan itu hilang dengan sendirinya. Okay? Kemudian syarat yang kedua, laki-laki dan perempuan ketika ingin buang air kecil, ya, usahakan tidak berdiri. Ngapunten, untuk yang pria hati-hati. Jenengan sudah disebutkan di ilmu kedokteran, orang yang kencing dengan berdiri maka dia akan mengalami asam prostat. Kadang kencingnya tidak mau keluar, harus dikateter dulu, dibolongi perutnya, baru diambil. Ya, maka ayo kita ayo kita biasakan untuk sunnah Nabi Muhammad SAW ini. Laki-laki perempuan, ketika Anda mau kencing, bukan jongkok kayak gini, bukan. Ya, tapi kaki kiri mengangkat, kaki kanan diam seperti ini. Ini yang diajarkan Rasulullah. Makanya saya sudah pernah bahas, ilmu buang air kecil saja kita ini diajari sama Nabi Muhammad. Kok cek sombongnya kita ini nggak mau belajar ilmu agama. Jadi kita ketika kencing, ya, kalau memang kita nggak mau termasuk kriteria orang yang disiksa di alam kubur karena kencing, monggo diterapkan ini, monggo dipraktekkan. Ketika jenengan duduk, paha kiri, kaki kiri ini seperti ini, jenengan terus kencing. Dan pandangan wajah, Rasulullah mengajarkan, jangan sampai kita memandang aurat kita, jangan memandang, gak berubah Pak, Bu. Nggih, gak mungkin gak ono bedane jenengan wingi ambek saiki iku wis pancet, ya. Jadi jangan sampai kita membuat apa ya, sing biasa pelupa, ya, hati-hati. Jadi orang yang menatap auratnya, sering melihat kemaluannya, membuat lupa, membuat otaknya semakin lemah dan lemah. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan bahwasanya apabila ingin kencing, menghadap ke arah depannya, bukan ke arah kencingnya. Ya. Ketika dia sudah buang air kecil, lalu dia berdehem 3 kali. 3 kali. Kata Rasulullah, mengapa seperti itu? Karena membersihkan sisa-sisa air kencing. Sisa-sisa air kencing itu biasanya keluar ketika seseorang yang kencing tidak dehem, dia berdiri lalu netes. Itu yang termasuk sisa kubur itu Rasulullah kebanyakan karena tetesan-tetesan sisa. Ketika sholat kadang kerasa kayak keluar kencing. Nah, yang nggak berdehem biasanya mengalami hal itu. Ya, sangat berbahaya. Ya, maka kalau dia najis kencingnya keluar di masjid, ya berarti dosanya bagaimana orang-orang sholat di masjid. Ya, begitu juga yang haid, apabila masuk ke dalam masjid, nun sewu, tembus, kemudian dia nggak sadar, nggak tahu, orang-orang kemudian sholat di masjid, bagaimana hukum dosanya dia? Banyak sekali, besar. Hati-hati dengan ini. Ya, setelah dia sudah dia buang air kecil, kalau istinjaknya bak mandinya agak tinggi, ya berarti berdiri, istinjak seperti biasa, cebok 3 kali. Para ulama mengatakan memakai air masjid, wakaf masjid itu tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Kalau bisa, saking ketatnya ilmu dari para ulama ini, kalau bisa orang yang mengambil air wakaf masjid ketika istinja itu khusus bagian kemaluannya saja, jangan sampai kena pahanya. Susah ya, tapi itu untuk kehati-hatian kita memakai wakaf air masjid.
Nah, yang kebacut itu orang memakai air wakaf masjid buat bersih-bersih tanaman rumahnya, buat yang nun sewu, yang pedagang buat nyuci mangkoknya, pelanggannya pakai air masjid. Itu haram ya. Untuk wakaf air masjid hati-hati, harus kalau memang wakaf itu bukan wakaf air masjid diperbolehkan untuk umum. Tapi kalau air itu wakaf masjid, yang suka mandi di masjid mulai sekarang nggak boleh mandi. Hati-hati ya. Jadi hukumnya panjang itu masalah wakaf. Ya. Nah, setelah seseorang merasakan sudah keluar semua, dia kalau masih ganjel, masih ada sisa, bagaimana? Rasulullah mengajarkan jalan-jalan kecil di kamar mandi 3 kali. Satu langkah, 2 langkah, 3 langkah. Itu akan keluar dengan sendirinya. Ya. Setelah itu sudah keluar dari kamar mandi mengucapkan doa ghufranaka. Atau membaca doa alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Dengan akhlak kita, adab kita, masuk toilet saja sudah seperti itu, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampun. Ada pertanyaan di bawah? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak kedengeran jelas. Maju. Nggak kedengeran. Monggo. Nggih. Sebentar ganti mic-nya nih, cara untuk ngepas. Banyak yang sholat. Yang saya mau tanyakan masalah wudhu, Ustaz. Iya. Saya perhatikan, saya sering lihat tim saya, anak-anak saya masih ada bekas lem di tangan. Ya. Kadang-kadang di kaki ada silen, yang mana silen itu zat kimia ya. Apa hukumnya? Apa kira-kira wudhu mereka itu nggak sah kalau masih ada zat-zat seperti itu yang melengket di badan mereka? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, kalau misalkan ada kotoran di kuku mereka, di kaki contohnya, ada hitam atau gimana, ya di kuku, Ustadz. Di kuku. Karena ada sedikit kadang-kadang kan celah kuku itu ada kotoran. Kita kan bukan orang yang alim ya, kita orang produksi. Otomatis kita banyak bersentuhan dengan barang-barang yang najis di produksi. Tolong penjelasannya, Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, mumpung saya masih ingat pertanyaan yang kedua. Sering bersentuhan dengan barang-barang yang najis produksi. Misalnya barang najis itu apa? Sebentar, barang kotor. Ini kotor ya. Barang-barang najis itu kan kadang-kadang tim kami kencing di tempat WC ya, tempat kencing. Kadang-kadang ada yang nggak pakai sepatu, pakai sandal. Meskipun pakai sepatu dan sandal, kadang-kadang sepatunya kan kaos kakinya kan kotor itu, Ustaz. Ya. Maksud saya begitu, bukan langsung menginjak kencing atau kotoran, bukan. Begitu, Ustaz. Yeah. Bedakan antara kotor dengan najis terlebih dahulu ya. Kotor itu belum tentu najis. Kalau najis pasti kotor. Itu persepsi, itu utamakan itu dulu. Ilmu pertama, konsep pertama seperti itu. Tapi saya masih belum mudeng. Jadi kalau pakai kaos kaki atau pakai apa tadi itu? Jadi gini. Saya mungkin bisa ambil kesimpulan mungkin. Bagaimana hukum kita masuk kamar mandi yang mungkin sebelum kita ini nggak tahu najis, kencingnya di sembarangan tempat, begitukah maksudnya? Terus kita nyentuh, begitukah? Saya tidak paham maksud yang pertanyaan nomor 2 ini. Oh begini, Ustadz, misalkan nomor 2 belum paham, saya minta jawaban nomor pertama. Okay. Yang pertama, siap, masalah silen itu sejenis perekat kaca ya. Dan apa namanya ya, lem G. Paham. Itu kan susah banget dihilangkan dari organ tubuh kita. Itu kira-kira sah apa enggak untuk wudhunya? Begitu, Ustaz. Ya, ini pertanyaan bagus,
tapi ini tentang fardu wudu ya. Untuk hal-hal yang membatalkan wudu, sunnah-sunnah wudu, insya Allah ke depan akan kita bahas. Tapi ini penting sekali. Rasulullah mengajarkan kepada kita apabila ada suatu zat yang menutupi pori-pori kulit, maka air wudu tidak akan masuk ke dalamnya. Silen termasuk menutup pori-pori atau tidak? Jenengan yang lebih ahli ya. Pulpen atau tinta spidol ya, itu tidak para ulama mengatakan tidak termasuk menutup pori-pori. Jadi kalau seseorang ada pulpennya di tangannya atau di anggota wudhu, kemudian dia berwudhu, ini tidak menutupi pori-pori anggota wudhu, maka sah hukumnya. Jadi apabila silen tadi atau setipu, anak-anak sekolah biasanya setipu, tipek ya tadi, atau bukan hanya itu saja, seperti Vaseline yang bukan body lotion ya, Vaseline yang seperti kalau minyak. Jadi apabila kita tempelkan, jangankan Vaseline, yang biasa pakai sunblock, sunscreen, sunlight ya, yang sun itu ibu-ibu ya, mbak-mbak, yang biasa pakai sun tadi untuk kosmetik perawatan. Jenengan ketika wudhu, apabila air wudhu itu timbul seperti ada minyak ya, maka jenengan wudhunya tidak sah. Ya, wajib dilunturkan dulu, dihilangkan dulu dengan apa itu namanya itu? Biasanya kapas dikasih Viva, merek Viva itu loh. Merek Garnier itu loh. Gini yang ngerti, saya juga punya istri lah. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus dituntaskan. Ke lipstik juga sama. Apabila lipstik ya kemudian kena air, dia timbul seperti airnya itu nggak masuk, maka tidak sah hukum wudhu panjenengan ya. Jadi wajib oli. Nah, ada yang kerja seperti di bengkel ya, tangannya oli semua, mesisan gak sholat wae kok gampang dikodok kok meni-meni. Nah, hati-hati ya. Yang sudah mulai ke jalan taubat kepada Allah, monggo setiap waktu sholat, khususnya yang tangannya oli kalau bersentuhan dengan air bagaimana? Gak masuk, gak meresap, wajib dihilangkan. Yang biasa ngecat rumah, apalagi mau Ramadan ya, yang ngecat rumah, cat juga dibagi dua, ada cat air, ada cat minyak. Cat minyak apabila kena ya, yang merek Emco, merek dan lain sebagainya itu tadi ya, Avian, kalau kena bagian anggota wudhu kita, kemudian kita tidak hilangkan dengan thinner, kita wudhu begitu saja, kita cuek dengan anggota wudhu yang kena itu tadi, maka wudhu kita tidak sah. Kalau wudhu sudah tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Nah, untuk masalah silen dan kawan-kawan itu tadi, jenengan yang lebih mengerti, apabila tidak bisa hilang atau tidak masuk pori-pori, maka hukum wudhunya tidak sah. Oke, semoga menjawab. Untuk pertanyaan kedua bisa dipending atau bisa sambil ngobrol aja nanti. Cukup ya? Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ma'as siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Allahumma ya Allah, Engkau Maha melihat apa yang kami ketahui. Allahumma ya Allah, apa Engkau mengetahui apa yang kami lakukan pada saat ini. Engkau Maha mengerti apa yang ada di lubuk hati kami ini ya Allah. Sesungguhnya kami berkumpul di masjid-Mu ini semata-mata untuk mencari ridha-Mu ya Allah, untuk mempelajari ilmu agama-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah kami di bulan Sya'ban tahun ini lebih baik daripada bulan Sya'ban tahun kemarin. Jadikanlah kami bisa bersiap untuk bertemu bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada dari tahun kemarin. Allahumma ya Allah, apabila ada di antara kami masih dalam keadaan berdosa, maka ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Apabila ada di antara kami masih dalam keadaan belum memiliki keturunan, maka kabulkanlah hajat kami agar bisa memiliki keturunan. Apabila ada di antara kami yang masih belum berjodoh, maka jodohkanlah kepada kami jodoh yang soleh dan soleha. Apabila ada di antara kami yang masih dalam keadaan berhutang, maka berikanlah kami, takdirkanlah kami untuk melunasi hutang kami sebelum hutang Ramadan tahun ini. Allahumma ya Allah,
ampunilah seluruh dosa kedua orang tua kami. Apabila ada di antara kedua orang tua kami dalam keadaan sakit, maka sembuhkanlah. Apabila ada di antara kedua orang tua kami yang sudah meninggal, maka ampunilah dosa-dosanya, lapangkanlah kuburnya, jadikanlah kuburnya adalah surgamu ya Allah sebelum surgamu yang asli. Allahumma ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, Engkau memenuhi hajat-hajat kami. Kami malu ya Allah selalu meminta kepadamu, akan tetapi kami belum tekun dalam beribadah kepadamu. Akan tetapi ya Allah kami berharap kepadamu agar Engkau memberikan taubat kepada kami, taubatan yang nasuha. Berikanlah ilmu kepada kami agar salat kami bisa semakin khusyuk kepadamu. Berikanlah ilmu kepada kami agar wudhu kami bisa semakin sah di hadapanmu. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim, kabulkanlah doa orang-orang yang telah menuntut ilmu ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Engkau mengetahui segala hajat-hajat kami, maka kabulkanlah seluruh hajat kami. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad.